Halo semuanya, kali ini saya ingin membahas mengenai tips mengerjakan soal untuk masuk perguruan tinggi. Biasanya ini disebut dengan UTBK. Nah, jadi biasanya kita sudah pasti tahu dong kalau yang akan diuji di dalam UTBK itu biasanya adalah materi-materi mengenai tes potensi akademik dan tes potensi skolastik. Nah, tetapi untuk tahun ini LTMPT itu memutuskan bahwa yang akan menjadi tolak ukur penilaian ujian itu hanyalah dari materi tes potensi skolastik atau TPS. Yap, jadi hanya tes potensi skolastik lah yang akan diujikan. Nah, jadi di dalam tes ini yang akan diukur itu adalah kemampuan kognitif, logika, dan nalar, serta pengetahuan umum di luar kemampuan akademik. Nah, di dalam soal TPS, ada beberapa kategori yang perlu banget kamu ketahui. Pertama itu adalah penalaran umum, lalu pemahaman bacaan, dan pengetahuan umum, serta yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif. Keempat kategori ini harus kamu pahami seperti apa soal-soalnya dan bagaimana cara menjawab dari masing-masing kategorinya. Nah, jadi setelah kita membaca ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai bagaimana sih tips dan cara agar bisa mengerjakan soal-soalnya. Oke, yang pertama ini adalah soal tentang yang berbentuk kesesuaian pernyataan. Nah, jadi tips mengerjakan soal ini itu biasanya kata kunci di dalam mengerjakan soal ini adalah ketelitian dan penalaran. Kemudian untuk melihat kesesuaian pernyataan, hal yang dapat dilakukan adalah membaca secara cermat dan cepat. Tidak perlu membaca secara keseluruhan teks. Nah, jadi yang kedua, ini harus cermat dan cepat ya, tidak perlu membaca secara keseluruhan teks. Karena biasanya soal ini cukup panjang, jadi kalian cukup membaca pada intinya saja. Kemudian, lihat pernyataan-pernyataan pada pilihan jawaban. Setelah itu, perhatikanlah kata kunci pada setiap pernyataan di pilihan jawabannya. Jadi kalian harus bisa mencari kata kunci dari setiap pernyataan pilihan jawaban yang ada. Setelah itu, carilah kalimat yang maknanya sama dengan teks. Kemudian, pilihan jawaban yang benar, ini biasanya ada pernyataan yang ada di dalam teks yang sama persis dengan pilihan jawaban. Nah, jadi biasanya antara pernyataan yang ada di pertanyaan itu sama persis dengan jawaban yang sebenarnya. Jadi itu dia. Kemudian pilihan jawaban yang benar berikutnya itu biasanya memiliki makna yang sama dengan pernyataan yang ada di dalam teks. Nah, itulah yang disebut dengan bentuk soal kesesuaian pernyataan. Oke, tips mengerjakan soal yang kedua ini adalah bentuk simpulan logis. Nah, jadi biasanya di dalam simpulan logis ini biasanya soalnya cukup panjang, di mana yang harus kita pahami di sini adalah kata kunci di dalam mengerjakan soal ini itu adalah ketelitian serta penalaran. Untuk melihat kesimpulan yang paling mungkin benar, kemudian hal yang dapat dilakukan itu adalah dengan membaca secara cermat dan cepat. Tidak perlu membaca secara keseluruhan teks. Kemudian yang berikutnya, harus memahami paragraf yang dinyatakan pada soal. Dan kesesuaian kalimat pada pilihan jawaban dengan pernyataan-pernyataan yang ada pada teks. Nah, jadi biasanya soal ini berbentuk nama-nama orang. Misalnya, Andi menyukai sepak bola, Rini menyukai bola voli, Budi menyukai bulu tangkis, Rini dan Andi menyukai sepak bola dan bulu tangkis. Nah, jenis soalnya biasanya seperti itu. Oke, jadi ini adalah tips mengerjakan soal simpulan logis. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah jenis soal penalaran analitik. Nah, jadi untuk soal perbandingan, ini biasanya memiliki ciri-ciri yang memuat kata-kata lebih atau daripada. Solusi termudahnya itu adalah dengan digambar atau ditulis. Nah, selain digambar, peserta juga dapat mengurutkan dengan menggunakan nomor dari 1 sampai dengan yang ke-6, yaitu dimulai dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, jadi untuk mengetahui urutan posisi tertentu,
Peserta dapat mengurutkan dengan menggunakan nomor 1 sampai dengan 6. Ini tergantung dari jumlah posisinya, sesuai dengan urutan orang-orang tersebut. Selain itu, peserta juga dapat menggunakan inisial nama tokoh di dalam bacaan untuk mempermudah dalam penggambaran posisi. Kemudian yang berikutnya, untuk menyimpulkan suatu pernyataan, hal yang dapat dilakukan ini adalah dengan membuat poin-poin dari pernyataan A, pernyataan B, dan seterusnya. Nah, untuk soal yang menggunakan kata sementara atau semua, ingatlah bahwa sementara atau sebagian atau beberapa atau ada atau mungkin semua artinya tidak semuanya atau minimal satu. Sedangkan semua atau setiap itu artinya seluruh anggota tanpa terkecuali. Nah, jadi ini adalah 3 tips mengerjakan soal bakat skolastik. Oke.